Saya Indri Sulistianingrum dari calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Saya akan menyampaikan video demonstrasi kontekstual mengenai kucing untuk supervisi akademik. Berikut adalah anggota-anggota saya yang terdiri dari saya sebagai observer, rekan saya Bu Lili Rahmawati sebagai coach, dan rekan saya Bu Nova Malingga Sinta sebagai coaching. Berikut adalah video demonstrasi kontekstual saya. Assalamualaikum Bu Lili, Bu Nova. Waalaikumsalam Bu Indri. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah baik sekali. Saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya sebagai observer dari mengamati coaching yang akan Bu Lili dan Bu Nova lakukan. Nanti sebelum pelaksanaan, saya akan melaksanakan praobservasi terlebih dahulu. Dan sebelum pelaksanaannya, saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan di awal kepada Bu Lili. Jadi kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian hari ini. Ini ya Bu Lili ya. Saya akan mengamati coach dan Buci saat melaksanakan coaching nanti. Apakah sudah sesuai dengan rubrik penilaian ataukah belum? Lalu apakah sudah sesuai dengan alur data? Apakah belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada Kuci dan juga bagaimana Kuci tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip Kuci, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, begini ya Bu Lili. Pertanyaan pertama untuk Bu Lili. Kompetensi apakah yang ingin Ibu kembangkan pada kucing kali ini? Oke, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu hadir sepenuhnya atau presence, mendengarkan aktif, dan juga memberikan pertanyaan berbobot. Lalu kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Yang ingin saya kembangkan yaitu saya akan hadir sepenuhnya dan juga sebagai pendengar yang aktif. Kira-kira dari indikator yang bagaimana yang ingin Ibu capai pada kucing kali ini? Indikator yang ingin saya capai yaitu saya ingin coach dapat menemukan langkah-langkah atau solusi dalam mengatasi permasalahannya. Baik, demikian Bu Lili praobservasi dari pertanyaan yang telah saya sampaikan kepada Ibu. Monggo silakan sekarang bisa melaksanakan kucingnya. Silakan. Selamat pagi Bu Nova. Bagaimana nih kabarnya kok sepertinya dengan keadaan yang tidak baik ini? Iya Bu, saya tuh pusing ya. Kemarin itu anak saya yang kelas 6 itu ada masalah dengan adik kelasnya. Iya. Jadi sebagai wali kelas saya itu jadi kalau cuma 1-2 anak itu mungkin saya masih oke lah. Ini hampir separuhnya. Tuh Bu. Jadi ya jadi merasa gimana ya, sedih ya, bingung juga sih. Oke. Dengan pertemuan kita hari ini antara Bu Nova dengan saya, hal apa saja yang ingin Bu Nova capai? Ya, saya ingin istilahnya dari permasalahan saya tadi, saya ingin istilahnya mendapatkan solusi yang terbaik sehingga sudah tidak jadi begini lagi gitu. Apa saja yang sudah Bu Nova lakukan untuk mencapai tujuan yang Bu Nova inginkan? Saya sudah saya berusaha mencoba dari berbagai macam cara. Misalkan seperti kemarin itu awalnya saya menegur, kan ceritanya itu si murid-murid saya itu terlibat saling mengejek gitu. Dan kemudian si adik kelas itu cuma 1-2 orang itu mereka itu pada menangis semua.
Jadi, Oh. iya, jadi bermula dari pembelajaran PJOK, kemudian waktu istirahat dan yang saya pastikan itu istirahat, kemudian menyaksikan adik kelasnya itu kalah, kemudian mengejek sampai saya juga kurang tahu, belum sampai mencari tahu kalimat yang mereka utarakan, ungkapkan itu sehingga membuat si adik kelasnya itu menangis semua seperti itu. Jadi perempuan-perempuan yang satu kelas dengan kelas kita itu menangis semua. Jadi saya baru mencari tahu dari teman-teman maupun si anak itu tadi yang kelas 6 itu apa yang dia lakukan kok sampai membuat adik kelasnya itu menangis. Dari sebatas ini. Oke, mari kita komunikasi bersama ya Bu. Apa yang membuat Bu Nova itu merasa bahwa hal itu menjadi sebuah tantangan? Ya, menjadi tantangan karena sebagai seorang guru kita kan tugasnya nggak sekedar mengajar sebuah materi pembelajaran secara kognitifnya saja, tapi juga kita harus menuntun anak-anak untuk bisa bersikap dan istilahnya saling menghargai, saling menghormati meskipun itu sesama temannya gitu kan. Jadi ya di sini saya pengen anak-anak selain berprestasi secara kognitif mereka juga punya budi pekerti yang baik juga. Itu tantangan bagi saya untuk anak-anak bisa mencapai hal itu. Kira-kira apa saja yang Bu Nova butuhkan untuk mencapainya? Tentunya saya harus istilahnya membutuhkan hal-hal yang nanti saya bisa untuk menggali si anak tersebut apa yang melatar belakangi. Kemudian saya harus tahu juga ini apa istilahnya ya, sharing sama teman-teman, berkolaborasi dengan teman-teman untuk bisa menjadikan si anak-anak itu juga bisa empati dengan teman-temannya. Nih, sekarang mari kita merancang rencana aksi. Apa saja strategi dari Bu Nova untuk mengendalikan kejadian yang seperti itu? Nah, kalau untuk saat ini sepertinya saya mau mencoba itu yang memakai sertifikat restitusi Bu. Jadi agar saya bisa istilahnya si anak itu tidak sekedar saya hukum. Kalau saya hukum nantinya yang melakukan kesalahan dia akan tetap merasa istilahnya dia merasa bersalah atau apa, jadi dia tidak bisa kembali bermain lagi dengan teman-temannya, terus merasa entah itu takut atau bagaimana terhadap saya sebagai dirinya gitu. Saya tidak mau seperti itu, jadi saya ingin menetapkan sedikit restitusi untuk menyelesaikan permasalahan anak-anak saya ini. Bagaimana Bu Nova dengan permasalahan yang dihadapi itu, strategi yang kira-kira tepat untuk Bu Nova jalankan? Ya, kalau tadi kan saya planningnya kan untuk menekan sedikit restitusi. Nah, saya juga mau berkolaborasi dengan rekan-rekan guru saya, juga kepala sekolah saya untuk bersama-sama bagaimana menciptakan budaya yang baik, yang positif di lingkungan sekolah agar anak-anak itu memiliki budi pekerti ataupun sikap yang baik, sikap yang saling menyayangi, saling menghormati, juga punya empati yang tinggi terhadap teman-temannya, tidak melakukan bullying atau semacamnya. Karena di sekolah saya ya, karena mungkin daerah posisi pantai, dari segi karakter atau apa gitu kan, anak-anak cenderung dari pergaulan keseharian tuh dari masih, lingkungan juga gitu ya, agak-agak kurang istilahnya budi pekertinya itu perlu dilatih lagi, sikap empatinya itu perlu dilatih lagi agar mereka itu punya kepedulian terhadap teman-teman yang tidak melakukan bullying atau apa seperti itu. Memang kan harus selaras ya Bu, antara di sekolah dan juga di rumah. Di sekolah guru sudah mengajarkan, tapi kalau di rumah tidak diterapkan, dia akan membuat dengan seperti itu, otomatis hilang ya kan? Oke. Apa ukuran keberhasilan tujuan yang sudah Bu Nova buat? Saya merasa nanti solusi-solusi saya akan berhasil ketika anak-anak yang saya berikan restitusi tadi, atau baik yang
dari yang kelas 6 yang melakukan kesalahan tadi maupun yang menangis terjadi di kelasnya itu, mereka sama-sama bisa kembali ke lingkungan belajar bersama, di lingkungan sekolah mereka bermain bersama, jadi bisa berinteraksi kembali ke seperti semula. Jadi seolah-olah memang tidak ada permasalahan lagi, mereka bisa belajar bersama meskipun itu beda jenjang ya, kelas 5 dan kelas 6, tapi mereka bisa berkolaborasi untuk belajar bareng-bareng itu tadi. Apa komitmen yang Bu Nova buat untuk mengimplementasikan strategi dari Bu Nova? Komitmen saya harus ketika mendapatkan permasalahan seperti ini, ada yang permasalahan serupa, saya akan berusaha menjadi seorang manajer operasi, seorang manajer. Kemudian saya melakukan studi dari tes itu tadi, tujuannya ya kembali lagi ke anak-anak untuk bisa belajar dengan nyaman dan menyenangkan. Siapa saja dan hal apa saja yang membuat Bu Nova itu bisa bertahan dalam menjaga komitmen tersebut? Kalau untuk pertanyaan siapa, di sini yang menjadi penguat saya untuk menjaga komitmen saya adalah murid-murid saya tentunya, karena mereka adalah fokus saya sebagai pertemuan seorang guru maupun sebagai orang tua juga, untuk saya bisa melakukan apa yang saya harapkan, apa yang saya ingin lakukan untuk kebaikan mereka, pembelajaran mereka berjalan dengan baik seperti itu. Nah, kalau untuk hal apa ya terkait itu kan, saya berusaha menjadi seorang guru yang bisa menuntun anak-anak saya untuk tidak hanya cerdas secara kognitif, tapi juga punya kecerdasan secara spiritual maupun secara empatinya, sehingga kita menjadi anak yang sesuai profil belajar Pancasila lah, Sikap dan sopan santunnya juga. Ya, jadi lebih lengkap. Bagaimana tindak lanjut yang akan dilakukan setelah coaching kali ini, Pak? Ya, saya berusaha untuk konsisten untuk menerapkan hal-hal seperti yang saya miliki tadi, yang saya ada di pemikiran saya tadi, agar semuanya itu bisa berjalan dengan baik. Baiklah Bu Nova, cukup untuk pertemuan kali ini. Silakan Bu Nova bisa mengimplementasikan strategi yang sudah panjenengan rencanakan. Semoga berhasil, dan mungkin kapan saja seakan ada waktu untuk Bu Nova bisa sharing banyak dengan saya. Terima kasih sekali atas waktunya. Terima kasih juga Bu Nova. Monggo mungkin kalau Bu Nova bisa meneruskan tugas ataupun kerjaan di sekolah. Terima kasih Bu Lili Nova sudah melaksanakan coaching pada hari ini. Tadi Bu Lili telah melakukan coaching dengan Bu Nova. Sebelum penutupan itu ya, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Lili. Kira-kira apa saja yang sudah Bu Lili lakukan saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Pada saat saya coaching dengan Bu Nova hari ini, saya sudah melakukan indikator, yaitu sesuai dengan alur kita, dari menyampaikan tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab, sehingga saya mampu menggali kunci Bu Nova untuk menceritakan permasalahan yang dihadapinya secara terbuka, nyaman, dan juga menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Baiklah, untuk selanjutnya saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya saat pelaksanaan coaching oleh Bu Lili dengan Bu Nova. Sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan alur kita. Bu Lili sebagai coach sudah berusaha menggali, menemukan, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan bobot kepada Puji, sehingga Puji bisa menemukan solusi dari permasalahannya, dan Puji juga dilakukan sesuai dengan prinsip Puji dengan baik. Pertanyaan yang terakhir ya Bu Lili, kompetensi apa lagi yang ingin Bu Lili kembangkan berdasarkan coaching yang tadi Ibu lakukan?
kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu dengan cara lebih memahami alur tirta, sehingga kedepannya saya bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Alhamdulillah, semoga kedepannya kita semua mampu melaksanakan coaching ini lebih baik lagi ya Bu. Amin. Demikian hasil observasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih untuk Bu Lili dan Bu Nova. Terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video saya yaitu mengenai demonstrasi kontekstual coaching untuk supervisi akademik. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.